Halo, hari ini aku mau update ikan-ikanku setelah pemakaian ketapang yang 1 bulan kemarin tuh ya gengs. Nah ini udah dikuras semua sama Jack. Sekalian aku sambil ngasih makan karena aku ingat airnya mumpung masih bening ini. Jadi aku kasih makan ikan-ikanku, sekalian konten juga updatein ke teman-teman. Nah ini tuh ikan-ikan yang waktu itu aku pindah dari studio terus ke sini gengs. Nah update ikannya nanti bakalan di shoot lebih close up aja. Nah aku di sini mau ngasih tahu pemakaian sehari-hari aku itu. Kalau misalnya pakan tetap seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri aku setiap hari ngupdatein di stories juga pasti pakan ini. Nah terus di sini aku menemukan beberapa ikan yang udah kelihatan banget ya progresnya. Nah aku kasih contoh ya, ada di sebelah sini gengs. Aku nemu 2 atau 3 yang kelihatan banget ya. Nah di sini nih ada red. Waktu itu sebenarnya ikan ini itu mager, yang bener-bener kayak ikan mana? Nah kayak ikan itu. Jadi ikannya itu bener-bener yang udah mager, bahkan nggak aktif sama sekali, tapi masih makan. Bener-bener kayak gini. Jadi itu ini mirip ikan stres ya gengs, yang hitam semua, bahkan matanya itu ikut yang hitam gitu. Dia nggak aktif sama sekali, tapi ternyata setelah pemakaian ketapang 1 bulan mungkin ikannya mulai cocok gitu ya. Nah dia itu kelihatan cabung-cabungnya itu makin nambah gengs. Nah sebenarnya nggak tahu apakah dari sebelumnya itu memang udah banyak, tapi ya gitu ya, karena ikan kalau misalnya mager dia itu nggak kelihatan kalau misalnya ada cabung-cabungnya. Bisa jadi juga sebenarnya tuh sebelumnya ada cabung-cabungnya, tapi karena dia kondisi stres yang masih hitam mager kayak gitu nggak kelihatan. Nah ini karena ikannya udah mulai aktif, udah mulai respon juga kayak gini ya, tapi masih agak-agak ya jarang-jarang gitu ya ngeresponnya, tapi kelihatan banget updateannya ya. Terus aku nemu ikan lagi juga di bawah sini nih gengs. Nah di sebelah sini ini cabungnya banyak banget, dan kalian bisa lihat ikannya galak banget gengs. Ini dia masih size bocil tapi cabungnya gila, ini banyak banget ya. Tiap bar itu ada, bahkan sebenarnya sih memang sebelumnya ada, tapi nggak yang sebanyak ini gengs. Nah yang aku ingat waktu itu cabungnya itu belum muncul yang di bagian bar yang bawah-bawah. Nah ini tuh mulai muncul cabung-cabungnya, jadi mulai ada ring-ring tipis kecil. Nah itu kita tinggal istilahnya ngeproses agak supaya dia lebih tebal dan pop up aja tuh. Terus mana lagi ya, baik sih aku nemu ikan-ikan yang aku sebelumnya nggak ngeliat ikan ini seperti ini guys. Contoh yang ini. Nah kalau ini dia tuh kalian bisa lihat cabungnya itu mulai muncul juga, dan ini barnya tebel banget gengs. Nah aku mau ngasih tahu juga di sini dia lagi gigit ekor. Nah ini lucu banget gengs gigit ekornya, karena ikan ini gigit ekor setelah kita kuras sih. Jadi waktu itu kan nggak nguras itu 1 bulan lebihan, karena kondisi yang pas itu mama aku masih dirawat di rumah sakit. Aku juga nggak bisa full memperhatikan ikan-ikan aku, jadi memang telat nguras. Nah tapi selama telat nguras itu sebenarnya ikan ini nggak masalah sih, kayak dia itu fine-fine aja, bahkan nggak muter, nggak gigit ataupun sama sekali tuh nggak. Mental juga masih ada, tapi setelah dikuras dia itu tiba-tiba gigit ekor. Nah jadi di sini aku mau ngasih tahu juga teman-teman, sharing aku, kalau misalnya dari selama aku perawatan nih, gigit ekor itu macam-macam. Bisa jadi airnya, ikan itu intinya nggak nyaman sih. Nah bisa jadi juga karena mungkin ganti pakan atau apapun kebiasaan itu yang berubah. Nah itu ikan itu apalagi red itu sensitif banget gengs. Nah kalau misalnya yang di sebelahnya tuh ada yang ketapangan pekat banget, dia memang habis aku kuras, tapi habis gitu karena ternyata kemarin tuh gigit ekor, jadi sekarang aku gelapin. Aku kasih juga di sini ada daun-daun ketapang gitu supaya memperrendah gerak-geriknya aja, jadi supaya dia nggak gigit ekor, jadi betul-betul muter gitu gengs.
Nah itu salah satu tips juga ya, bisa kalian kasih daun-daun ketapang supaya ikan susah geraknya, atau juga dikasih tali rafia yang kayak mau breeding ikan tuh bisa juga. Terus ini mirip sama ikan yang di atas tadi, gengs. Tuh, aku memperhatikan ikan aku yang tipenya barnya tebel-tebel kayak gini. Dia itu kebanyakan muncul cabungnya itu dari atas dulu ya, tapi ya gitu langsung berontok gitu. Tuh. Nah, ini salah satu tips aku juga. Karena aku nggak terlalu suka pakai substrat, karena sebenarnya substrat itu bagus sih, gengs, karena kalau misalnya kotoran itu kan dia juga bisa mengendapkan gitu ya, jadi nggak, istilahnya kalau ada kotoran di bawah itu langsung terbang gitu karena ikan gerak aktif. Nah cuma karena ikan di sini itu barbar, itu kan dia bisa bikin sisiknya itu terkelupas atau luka. Jadi makanya kebanyakan tank-tank aku itu di sini pakai skotlet, gengs. Tuh kalau misalnya kalian penasaran kok bawahnya hitam, itu bisa di skotlet. Atau teman-teman mau pakai pilox juga bisa. Ini birnya tebel, tapi yang ini dia respon dikit-dikit, gengs. Tapi gitu masih agak malu-malu. Aku di sini memperhatikan dua ikan aku yang stres itu sampai sekarang belum naik-naik. Nah itu tinggal ditunggu aja, siapa tahu pas udah udah settle, udah mentalnya bagus juga, jadi seperti ikan yang di awal tadi, ternyata cabungnya itu banyak dan berontok banget. Nah untuk makannya sendiri, makannya kan tetap ya aku setiap hari makan. Nah yang aku lakukan kemarin itu selama 1 bulan perawatan, pas pakai ketapang aku tuh pakai 2 pelet, gengs. Pelet superhero masih tetap pakai. Nah terus aku juga sekalian tester sama pelet emperor. Nah di sini aku juga mau ngasih tahu teman-teman sebenarnya penggunaan pelet itu seperti apa. Nah sekalian juga, karena kan ini aku bukannya iklan atau gimana, ini kan memang produk kolaborasi aku sama Indonesia Chana Maru Squad. Cuma di sini aku mau ngasih tahu teman-teman plus minusnya kalian itu pakai pelet itu seperti apa. Kalau bagusnya itu karena komposisinya itu sudah diatur kayak gitu. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau misalnya kalian mau menggunakan pelet itu cepet banget bikin kotor air, bikin keruh air. Jadi makanya buat teman-teman yang menggunakan pelet sebagai pakan harian, sebaiknya itu kalian nggak telat nguras. Itu catatan penting dari aku. Karena apa? Ya kalau misalnya air itu udah error, itu bahaya banget buat ikan kalian. Jadi jangan sampai telat kuras ya, gengs. Nah kayak ini kan memang contohnya kalau misalnya telat kuras kayak tadi ya, gigit ekor, terus bisa ikan itu stres. Nah kalau udah stres bisa juga cabungnya turun. Jadi daripada kenapa-napa sebaiknya jangan sampai telat kuras. Nah di sini juga aku ada tank-tank yang kosong. Ini karena ikan aku kan udah aku pindah ke studio. Nanti kita lanjut ke studio buat ngecek ikannya setelah aku taruh di studio itu kayak gimana ya. Oke, jadi kita udah sampai di studio Yups Aquatic dan ikan-ikannya udah masuk di tank 60x30 ya, ada di sini. Sama satu lagi tuh ada tank yang lebih kecil 30 sentian lah. Tapi dia tinggi, gengs. Nah, ini aku mau nunjukin ikannya. Yang pertama ada di sini nih. Nah, ini ikannya sama ya, red ya. Cuma dia belum settle dan dia belum adaptasi sama sekali. Mungkin memang dia bukan tipe ikan yang yang satset. Nah karena ada beberapa ikan aku tuh yang cepet banget settlenya. Nah itu nanti kita tapi bisa progres kok untuk yang seperti itu. Nah selanjutnya aku mau nunjukin ikan yang di sini. Nah ini yang aku bilang dia itu udah adaptasi, tapi untuk mentalnya dia ternyata sedikit down, gengs. Karena wajar ya, kita baru pindah tempat, si ikan itu harus adaptasi dulu. Nah, untuk cabung-cabungnya itu banyak banget. Di sini kita mau updatein kalau misalnya memang ikan udah ada perkembangannya lagi. Pokoknya
baik ada perkembangan ataupun gak ada perkembangan, aku bakal updatein ke teman-teman kok gimana jadinya ketika aku treatment ikan ini di sini. Sebetulnya tuh ya ikan ini tuh ada di studio sini, tapi bukan di sini sih, di depan situ ya, di teras situ. Tapi hitungannya masih termasuk indoor karena cahaya pun gak terlalu masuk gitu loh, gengs. Nah, terus kan sempat aku pindah di semi outdoor ya yang di video tadi itu. Nah, sekarang aku pindah di sini, kira-kira bakal jadi seperti apa dan apakah masih bisa tetap berkembang. Nah, karena sebenarnya mau indoor ataupun outdoor, semi outdoor itu sama aja, gengs. Pokoknya kita itu memberi perawatan yang tepat ya. Lanjut, nih aku kasih tahu juga, yang ini tuh aku suka banget ikannya tuh barbar pole tuh ya. Tuh, dia tuh saset banget, terus habis gitu cabungnya banyak, tapi ini agak aku perhatikan cabungnya agak turun, tapi yaitu wajar ketika kita pindah, dia kan harus adaptasi. Nah itu tuh kadang memang kalau dia bukan cabung-cabung yang apa ringnya itu matang ya, istilahnya putihnya itu matang, dia memang mudah turun kayak gitu, gengs. Nah itu tinggal kita usahakan ikan ini senyaman mungkin supaya cepat kembali top performnya lagi. Jadi cabungnya juga nggak terlalu turun drastis, takutnya malah hilang kayak gitu, gengs. Nah yang di bawah sini ini ada ikan yang belum adaptasi juga, tuh bener-bener mager. Nah kalau misalnya ketemu orang juga masih agak kaget ya, karena wajar banget baru dipindah kayak gitu, guys, update-nya. Nanti aku bakalan updatein lagi ikan-ikan aku yang lainnya. Sekalian aku bakal update ikan-ikan red santarum yang pas itu aku sortir di Animal Home. Kalian penasaran kan seperti apa ikan-ikannya? Ikutin terus konten Noobs Aquatic. Jangan lupa kalian subscribe karena aku subscribe aja sudah happy.